Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat yang begitu banyak, yang tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para masyayikh kita, Allah berikan panjang umur, sehat, afiah, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah selalu istiqamahkan dalam menyenangkan datuk mereka baginda Nabi Muhammad. Wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar Al-Habib Bagir, begitu juga keluarga besarnya, saudara-saudara beliau kita doakan mudah-mudahan Habib Bagir serta keluarga beliau Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat afiah, Allah berkahkan rezekinya, Allah subur makmurkan rezekinya, majlis taklimnya Allah istiqamahkan hatta yaumil qiyamah, dan kita semua kelak dikumpulkan lagi oleh datuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pagi ini Allah kumpulkan kita sama-sama dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, satu majlis yang penuh dengan rahmat. Kita minta kepada Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah pulangkan dalam keadaan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pulang dari sini Allah senangkan hati kita, dan Allah kumpulkan lagi kita nanti di yaumul qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana mata kita tertuju memandang para habaib anak cucu Nabi, memandang anak cucu Rasulullah, mudah-mudahan mata kita tidak Allah haramkan untuk memandang datuk mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la yufli man ra'a wajhal muflih. Bagaimana mata yang selalu memandang orang-orang yang beruntung, mata yang selalu memandang orang-orang yang dekat dengan Allah, mata yang selalu memandang wajah yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan Nabi-Nya, mata tersebut tidak bakal beruntung sebagaimana keberuntungan yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan ya Rabb, malam hari ini, siang ini, dari subuh sampai sekarang waktu duha mandang anak cucu Nabi, mudah-mudahan malam ini kita mimpi datuk mereka Nabi Muhammad. Allahumma. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah warga Tegal, saya sampai dari Bogor itu kurang lebih jam 6:30 tadi. Mau babla ketiduran sudah depan, saya bilang maju dulu cari masjid cuci muka bentar. Berangkat dari Bogor jam 1. Saya melihat di jalan ibu-ibu, anak kecil, bapak-bapak jalan kaki berdotong royong, berduyun-duyun memadati tempat ini. Senang, bahagia, gembira menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad.
Hadirin, Allah katakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yujma'un. Allah katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka para pecinta-pecintamu, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, juga dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, bersukaria, berbahagia. Hadirin, kalau orang bilang nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, bukan. Kalau kita kira nikmat yang paling agung, keutamaan Allah yang paling luar biasa adalah nikmat iman, nikmat Islam, bukan. Kita tidak akan mengenal nikmat iman, kita tidak akan pernah paham Islam kalau bukan tanpa Nabi Muhammad. Afdalun ni'am huwal wujudu sayyidil mursalin. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling istimewa adalah wujudnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak kenal iman, kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak kenal Islam, anna fadlullahil azim huwa bi'asati sayyidil mursalin. Keutamaan Allah yang paling luar biasa, yang agung, diutusnya baginda Nabi Muhammad. Walhamdulillah, kita termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Allah suruh kita senang, Allah suruh kita bahagia, Allah suruh kita gembira. Untuk apa? Berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Ini yang menjadikan sebab di Tegal ada 40 hari 40 malam bikin safari maulid. Di kampung-kampung, di seluruh penjuru kota, bahkan seluruh penjuru dunia, mereka semua berbahagia menyambut hari kelahiran Rasulullah. Kedua, Allah suruh kita gembira, Allah suruh kita bahagia dengan apa? Rahmatnya Allah. Tidak ada rahmat yang paling besar kecuali adalah Nabi Muhammad. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus yang namanya Nabi Muhammad kecuali beliau sebagai rahmat untuk semesta alam. Inna ma'ana rahmatul muhda. Sesungguhnya aku ini rahmat yang Allah anugerahkan untuk umat ini. Gak ada Pak Bu, Nabi yang paling cinta sama umatnya, Nabi yang paling sayang sama umatnya, Nabi yang paling peduli dengan umatnya selain baginda Nabi Muhammad. Allah turunkan ayat, Allah sampaikan sama Nabi, Allah berikan tawaran hari itu. Nabi mau minta apapun Allah kasih, Nabi mau apapun Allah tunaikan. Apa yang Allah katakan? Wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, mau minta apa Allah ridha. Senangnya Nabi, senangnya Allah. Bahagianya Nabi, bahagianya Allah. Gembiranya Nabi, ridha Allah. Tapi apa yang Nabi minta? Nabi nggak minta buat dirinya, Nabi nggak minta buat anak cucunya, Nabi nggak minta buat sahabat-sahabatnya, Nabi nggak minta mereka yang benci Nabi Allah hancurkan, tidak. Tapi yang Nabi minta, wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha kalau ada satu umatku berada di dalam nerakanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi nggak mau satu umatnya dalam neraka. Nabi nggak mau satu umatnya menderita. Nabi nggak mau satu umatnya susah. Yang Nabi mau kita semuanya yang hadir, baik yang saleh maupun yang toleh di luar sana, kumpul bareng-bareng dengan Nabi Muhammad, duduk bareng-bareng dengan Rasulullah.
Itu harapan Nabi Muhammad. Makanya mudah-mudahan ya Allah, nih hari kita duduk di sini, nih hari kita kumpul di sini, nanti di akhirat dikumpulin lagi sama Nabi Muhammad, dikumpulkan lagi dengan Rasulullah, memandang Nabi Muhammad, melihat senyum Nabi Muhammad, melihat indah wajah Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Terakhir, saya mau nyampaikan buat orang Jawa Tengah, hati-hati sama media sosial. Ini sekarang kalau kita lihat media sosial, banyak orang-orang syayatin mau menjauhkan umat dari anak cucu Nabi Muhammad, mau menjauhkan mereka dari anak cucu Rasulullah. Tadi kita dengarkan, mau dengar bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, diwariskan dengan orang dalam, yaitu anak cucu Nabi Muhammad. Banyak orang sekarang ngomong kurang ajar. Dia katakan anak cucu Nabi Muhammad tes DNA-nya, hasil DNA-nya dari orang-orang Yahudi. Setan apa enggak yang model begini hadirin? Kita kenal para habaib-habaib masyayikh kita dari keturunan Imam Ubaidillah. Anaknya kutub, bapaknya kutub, kakeknya kutub, terus bersambung kepada Sayyidil Mursalin. Mereka katakan mereka berketurunan atau memiliki gen dari orang-orang Yahudi. Hadirin, orang model begitu kalau didoain dapat hidayah, harapannya dapat hidayah. Tapi semakin jadi semakin jadi. Cuman saya mau pesan, jangan sampai kita ikut-ikutan atau berkomentar di dalamnya. Pura-pura buta, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Bentar lagi tahun politik. Tolong jangan sampai gondok-gondokan kayak kemarin. Kemarin ada cebong, ada kampret, satu sama yang lain saling musuhan. Enggak taunya biangnya cebong, biangnya kampret duduk bareng hadirin. Jangan sampai sekarang ikut-ikutan kembali. Jaga ukhuwah. Kiai sama habaib jangan mau diadu domba. Kiai sama habaib jangan mau dibikin bermusuhan. Kalau kiai habaibnya saling musuhan, kiai habaibnya saling menghina, umat mau kemana? Antum mas'ul amamar Rasul. Kita akan ditanya di depan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia. 2024 Allah berikan pemimpin yang soleh, Allah berikan pemimpin yang amanah. Dan mudah-mudahan berkah Habib Muhammad bin Tahir Allah jaga Tegal dan sekitarnya. Ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khair. Orang Bogor beda orang Tegal, kalau galakan dikit minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.